Cuman yang dikasih Tuhan, 1 bulan ini kita akan berbicara tentang home. Dan saya memang secara khusus memilih sebuah tema called to serve. Panggilan untuk melayani terkait dengan rumah. Panggilan bagaimana rumah, di rumah gereja juga adalah rumah kita, ya. Dan di sana kita dipanggil melayani. Beberapa tahun lalu saya sangat tersentuh dengan sebuah seni, boleh ditampilkan LCD-nya. Seni ini berjudul The Homeless Jesus, dari kata home. Ya. Karya sebuah seniman membuat patung yang mengatakan ini adalah homeless. Tema kita home, dan gambar ini semoga bisa menginspirasi. Digambarkan Yesus yang homeless. Yesus yang tidak punya tempat. Yesus yang harus kedinginan, karena di US banyak sekali orang-orang homeless yang tidak punya tempat. Dan ini juga terkait dengan sebuah firman Tuhan yang mengatakan apa? Yesus berkata, rubah mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Ya, homeless Jesus. Dan ketika membaca ayat ini saya ajak kita melihat sebuah bagian firman Tuhan tentang melayani. Di dalam firman Tuhan Yohanes 13 ayat 14 sampai 16 ngomong gini, saudara-saudara. Jikalau aku Tuhan membasuh kakimu, kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Karena seorang hamba tidak lebih daripada Tuhannya. Saudara-saudara, pembasuhan kaki adalah sebuah tradisi dari kekristenan yang sangat menginspirasi. Nanti saudara akan lihat, ternyata di dalam aspek kehidupan kita, sehari-hari kita, pembasuhan kaki itu nyata. Bahkan saudara-saudara, kalau di Eropa, di UK terutama, ada satu istilah yang namanya Maundy money. Money, uang, commitment. Jadi setiap 1 tahun sekali raja-raja akan memberikan uang kepada 10 orang rakyat yang paling susah. Atasan-atasan akan memberikan uang karena itu adalah sebuah perintah untuk mengasihi. Sebetulnya tradisi ini diambil dari tradisi apa? Tradisi ini diambil dari pembasuhan kaki. Ya, tapi karena rajanya nggak mau basuh kaki, ya udah dijadiin duit. Daripada basuh kaki nggak jadi apa-apa, nggak bisa buat makan, tak kasih duit. Ya, jadi tradisi ini ada dan mempengaruhi dunia. Bahkan saudara nanti lihat di dalam bisnis, di dalam usaha kita, di dalam relasi kita dengan orang lain, panggilan melayani sebetulnya sudah banyak dilakukan orang di dunia ini. Sayangnya mereka tidak sadar bahwa itu adalah warisan dari Alkitab, ya. Maka di sini dikatakan juga sebelum Yesus mati dia mengatakan apa? Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya. Ia mengambil cawan, ya. Jadi ada satu upacara yang kita sering suruh melakukan. Perjamuan kudus. Ada roti, ada cawan, dan ternyata ada pembasuhan kaki. Ya, tapi pembasuhan kaki jarang, saudara-saudara. Biasanya kalau di dalam pelayanan juga dilakukan. Ternyata ini adalah sebuah panggilan melayani. Saya tidak sadar ketika saya melayani saya harus memuji satu tempat, ya. Kalau kota, ya. Kalau kota, hospitality-nya paling dahsyat itu adalah Medan, saudara-saudara. Ya. Di Medan saya baru tahu. Kalau saya pelayanan 1 minggu, biasanya saya setahun 2 kali. Seminggu 21 sesi, saudara-saudara. Sehari 3-4 sesi. Keliling mulai dari kota-kota, Rantau Prapat, Kisaran, Tanjung Balai, perdagangan. Saya keliling semua Siantar. Makan enak terus, saudara-saudara. Dan ternyata di sana saya nggak pernah merasakan satu, apa? Lapar. Karena kenyang terus, betul nggak? Kalau ketemu orang Medan, kayaknya kalau hamba Tuhan tersiksa bahagia gitu ya. Aduh, udah nggak cukup. Artinya apa? Aku menjadi tuan rumah yang baik. Baru selesai masuk kamar udah ada kue bikang ini, kue roll ini, buah ada. Saudara-saudara nggak pernah lapar. Sampai saya pikir kasihan juga nih hamba Tuhan ya kalau nggak suka olahraga ya. Pulang-pulang saya biasanya naik 3 kilo. Nggak tahu kolesterol, asam urat atau gulanya jadi tinggi, saudara-saudara. Ternyata hospitality, ya. Ini saudara-saudara panggilan untuk melayani. Ternyata di dalam bahasa Inggrisnya hospitality.
Hospitality. Kata host. Host itu tuan rumah. Hospitality. Kata hospital. Jadi rumah sakit. Ya. Ternyata rumah sakit kepengaruh sama Alkitab kita. Hospital. Hospitality. Host. Saudara-saudara, sebetulnya banyak orang di dalam bisnis hospitable. Bahasa Indonesianya kurang enak. Keramah tamahan. Ya, maka selesai ibadah, selesai pesta ada ramah tamah. Dikasih makanan saudara-saudara. Itu bahasa Indonesia. Sekarang ada terjemahan hospitality itu lebih bagus lagi. Tapi tidak common, namanya kesanggrahan. Agak serem ya, sanggrah gitu ya. Tapi saya akan sedikit menjelaskan supaya kita mengerti panggilan yang dimaksudkan Tuhan untuk melayani itu ternyata hospitality. Ternyata banyak keluarga udah melakukan. Makanya kalau pesta makanan gak boleh habis, betul? Semuanya harus senang, bukan cuma makanan cukup, harus bahagia ketika pulang. Ya, sayangnya biasanya di pesta kalau babi guling atau kambing guling itu cepat habis ya. Akhirnya banyak yang gak bahagia. Aduh, kambing gulingnya udah antri habis, saudara-saudara. Saudara-saudara, hospitality orang banyak melakukan. Sebetulnya gereja ini juga sudah melakukan, saudara-saudara. Ada usher-usher yang pakai lampu, ya. Ada namanya, saya baru ketemu di gereja ini, ya. Saudara-saudara datang ke tempat ini, para worship leader yang sebelum memimpin ibadah menyembah Tuhan, sehingga jemaat yang setiap jemaat yang datang bisa ngerasain, ya, disambut Tuhan, dicintai Tuhan, disentuh Tuhan, dihibur oleh firman-Nya, dikuatkan, bahkan ditegur juga saudara-saudara. Ya, sudah ada hospitality. Dan di dalam dunia bisnis ini penting saudara-saudara. Hospitality dari sebuah kata hospitality, ya. Hospital dari kata philosenos. Philoxenia. Jadi kalau mobilnya Xenia, ya. Philo itu cinta, love. Xenia itu strangers. Jadi kalau mobilnya mereknya Xenia Strangers. Strangers itu apa? Cinta orang asing. Ya. Cinta orang asing. Ternyata kalau kita baca Alkitab, orang saleh itu adalah orang yang hospitable. Orang yang kayak orang-orang Medan itu, saudara-saudara. Ayo makan, nggak boleh lapar. Sampai orang, aduh bahagia banget. Saya selalu kalau dengar kata Medan, bayangan saya makanan, saudara-saudara. Ya. Pastor Santo juga pernah ke sana, kita berbagi, udah makan ini. Wah, kita wajahnya bahagia, saudara-saudara. Dan tentunya kita makan bukan sendirian, kita makan bersama orang-orang. Saya selalu ingat, saya gampang ingat kalau diajak makan ini saya ingat sekali ya. Diajak makan Manado di daerah Puri itu wajahnya Pastor Petrus yang muncul gitu ya. Manado itu apa ya, bagus sayang ya. Begitu bagus sayang wajahnya Pastor Petrus yang muncul, saudara-saudara. Dan saya sudah tahu makanan favorit, tapi memang enak ya, lidahnya bisa sangat dipercaya, saudara-saudara. Ada hospitality. Saudara jangan salah, inilah yang menginspirasi hospital. Jadi kalau dulu hospital itu, saudara-saudara, tempatnya di samping gereja. Ya. Gereja selalu punya hospital. Karena apa? Karena gereja diperintahkan Tuhan untuk melayani, called to serve, practicing hospitality, mempraktekkan hospitality. Jadi gereja selalu menyediakan bangunan untuk apa? Untuk orang-orang lapar, untuk orang-orang sakit. Untuk orang-orang kalau lewat nggak ada penginapan bisa nginep. Makanya film-film zaman dulu kuno kalau nggak bisa tidur ke biara bisa tidur, betul ya? Itu dari Alkitab. Dan celakanya ini sekarang justru dilakukan oleh orang-orang dunia bisnis. Supaya bisnis lancar maka harus menjamu, menyediakan makanan, minuman, bahkan banyak yang plus-plus lagi yang nggak benar gitu kan? Saudara-saudara, ini hospitality dari Alkitab. Ya, ini adalah sebuah tindakan kasih yang nyata. Ini adalah kesalehan. Jadi kalau orang dibilang saleh zaman dulu, saudara-saudara, orang saleh adalah orang yang hospitable, orang yang betul-betul memperhatikan orang-orang di sekitarnya untuk bisa
mereka merasakan cinta Tuhan secara nyata melalui makanan, melalui minuman, dan melalui air untuk mencuci kakinya. Karena apa? Karena di Israel berdebu. Karena di Israel perjalanan jauh, dingin, panas, kaki debu. Maka ketika kita di suatu kota nggak ada penginapan, akhirnya ada orang lihat, kasihan juga tuh di alun-alun. Ayo ke rumahku, aku kasih makan, aku kasih minum, aku cuci kakinya. Diberikan air, biasanya yang nyuci pembantu. Tapi luar biasa Yesus, dia yang mencuci kaki. Dia nggak seperti raja-raja tadi yang jadi intuit saudara-saudara. Tapi dia cuci kaki murid-muridnya. Harusnya sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh budak. Ya. Hospitality adalah kesalehan. Jadi nanti saudara juga tahu istilah kamar tamu. Kamar tamu juga dari Alkitab. Makanya kita lihat di Alkitab ada nabi-nabi yang diterima sama rumahnya. Seorang janda menerima Elia dan akhirnya tempat itu diberkati Tuhan, betul? Jadi hospitality adalah perintah yang sangat penting. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hospitable, saudara-saudara. Tuhan yang ketika menciptakan manusia, dia kasih manusia, kasih taman yang sangat indah. Dan manusia bisa menikmati makanan yang ada di situ. Kurang ajarnya manusia gak cuma makan punyanya dia, makan punyanya Tuhan yang gak boleh, ya kan? Itu sama aja saya diundang sama saudara, oh silakan makan, disediakan semua makanan, saya buka kulkas Anda, saya ambil makanan favorit Anda, saudara-saudara. In hospitality. Ya. In hospitality Tuhan kita generous. Makanya Alkitab ditandai dengan apa? Makan. Dosanya makan, berkatnya makan, nanti Yerusalem baru turun surga, ada pesta, perjamuan, makan lagi saudara-saudara. Jadi kalau jarang makan, jangan nongkrong makan sama teman-temannya, kurang rohani. Apalagi jarang traktir teman. Jarang menjamu orang, saudara-saudara. Ini adalah perintah Alkitab, hospitality. Tapi waktu itu gereja akhirnya bangun hospital gede-gede. Akhirnya orang bilang, sudah gereja yang bangun, udahlah. Nggak perlu lagi. Akhirnya ada seorang bapak gereja, nggak bisa. Gereja juga melayani, kamu juga melayani. Maka di depan rumahmu sediain satu kamar, supaya ada orang asing. Kalau nggak bisa makan, minum, bisa minum, makan. Dan merasakan cinta Tuhan melalui perbuatanmu. Jadi akhirnya jemaatnya disuruh punya kamar tamu. Tapi jangan ya setelah ini, oh kalau gitu aku harus mempraktekkan hospitality. Kita buka gerbang kita, ayo nggak punya makan ya, ayo makan, dirampok saudara-saudara. Bukan itu artinya. Ya. Ini adalah praktek yang ada di Alkitab sebagai tanda kesalehan. Ya. Dan kita mungkin lupa. Dan ini adalah pelayanan yang nyata yang Tuhan perintahkan saudara-saudara. Maka Tuhan sangat tersentuh dengan wanita ini. Kita kalau ngabarin Injil nggak ingat wanita ini ya. Wanita ini Tuhan bilang apa? Di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan ini akan diceritakan juga untuk mengingat dia. Wanita itu ngapain? Dia melakukan hospitality. Ketika Tuhan masuk di sebuah rumah, tidak disediakan air karena kurang ajar itu tuannya ya. Akhirnya ada satu wanita nggak pakai air saudara. Dia pakai minyak yang mahal, diurapi kakinya. Karena dia tahu secara tidak sadar bahwa Tuhan akan mati dan Tuhan tetap harus harum ketika di atas kayu salib. Dan Tuhan bilang apa? Kemanapun Injil diberitakan, kisah wanita ini nggak dilupakan. Ada lagunya ya. Ku mau berdiam dalam hadirat-Mu, ku mau bersujud di dekat kaki-Mu, seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Ku mau memberikan yang terbaik bagi-Mu. Suaranya kurang bagus saudara-saudara ya. Harusnya worship leader tadi. Saudara-saudara, ini hospitality. Dan makanya pengabaran Injil pada zaman dulu tergantung pada hospitality. Tuhan ngomong apa? Barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kau adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Ya.
Makanya Tuhan bilang nanti rasul-rasul kalau pergi dua-dua nggak boleh pakai barang, nggak boleh bawa barang merah, cukup sandal, cukup baju, sama tongkat, datang mengabarkan Injil Kristus. Nanti ada pintu yang terbuka, menyambut mereka, memberi mereka makan, memberikan mereka minum. Disitulah ada berkat Tuhan bagi orang tersebut. Kalau tidak ada, kebaskan sepatumu, karena debu ada penghukuman Allah atas tempat itu. Ya. Jadi Alkitab bicara tentang hospitality, saudara-saudara. Hospitality. Apa maksudnya sekarang? A call to serve. Kita harus melayani dan kita harus hospitable. Ya. Saudara-saudara, saya ketika mendalami ini, sungguh melihat luar biasanya. Alkitab yang menginspirasi dunia tanpa dunia tahu bahwa ini adalah prinsip yang dihidupi oleh Yesus. Maka Abraham disebut orang saleh. Kenapa? Karena ada 3 malaikat datang. Dia harus siapin makanan. Dia nggak tahu itu malaikat. Alkitab pernah ngomong, ketika orang menjamu orang asing, kadang dia tidak sadar dia sedang menjamu angelos, malaikat. Ya. Karena utusan Allah pun juga malaikat, saudara-saudara. Kata rasul itu utusan Allah disebut sebagai angelos, saudara-saudara. Ya. Dan ini adalah prinsip Kristen dan ini dilakukan oleh Yesus sendiri. Yesus memberikan hospitality secara sempurna. Dan Yesus memberikan hospitality bukan cuma roti, bukan cuma air, bukan cuma dia memberikan air untuk mencuci kaki atau air untuk diminum, saudara-saudara. Dia dengan tangannya membasuh kaki orang. Saudara pernah ikut acara pembasuhan? Ketika ada orang yang kita hormati, turun tunduk, membersihkan kaki kita. Wah, beda banget. Saya dulu melayani di sekolah. Ternyata waktu lulus sekolah, guru-guru itu minta maaf sama murid-muridnya dengan cara membasuh kaki mereka. Wah, akhirnya saya kebagian. Walaupun saya guru baru. Jadi sebelum mereka lulus sekolah, kita akan ada retreat, namanya retreat rekonsiliasi. Karena pasti murid pernah disakiti guru. Atau guru tersakiti murid. Jadi mereka harus pergi ke sekolah itu dengan cinta dan dengan pemulihan. Dan ada acara pembasuhan kaki. Dan di acara itu ada seorang anak perempuan yang kesel sama guru. Dan dia tahu ada berita-berita pembasuhan kaki setiap 1 tahun sekali. Dan dia merasakan, bagus, guru-guru itu harus membasuh kakiku. Ku kotori kakiku sekotor-kotornya. Dan dia siap, gua gak bakal nangis, gua bakal ketawa. Akan aku lihat kaku. Dia sengaja kotorin saudara-saudara kakinya. Dan anak ini kebetulan gak cocok sama semua guru. Tapi karena saya guru baru, saya belum nyakitin dia. Dia cukup ngobrol sama saya. Dan di situ lampu digelapin, saudara-saudara. Dan ketika mulai pembasuhan kaki, saya basuhin sekitar 10 anak. Ada 1 anak saya basuh. Gitu saudara-saudara. Ternyata anak itu, kenapa Pak Johan? Kenapa? Akhirnya dia pulang, aku bertobat Pak. Aku sengaja kotorin kakiku Pak, maaf. Karena aku pengen guru yang lain, kok kamu Pak? Ternyata Tuhan ngomong. Ya. Tuhan ngomong, ternyata saya yang basuh kakinya. Padahal dia sudah siap guru semua pun saya bahagia. Nggak bakal nangis, ternyata dia nangis paling kenceng saudara-saudara. Karena yang basuh saya. Jadi Tuhan itu luar biasa ya. Tuhan itu saya juga nggak ngerti kenapa. Kok saya kebagian di antara banyaknya murid. 8 kelas murid saudara-saudara. Kaki dia yang saya suri. Cuma 10 orang. Ya. Pembasuhan kaki. Dan Tuhan membasuh. Membasuh kaki. Saudara-saudara. Pesan Alkitab, sebetulnya yang dilakukan Yesus adalah radical hospitality. Ya. Radikal itu artinya ekstrim. Harusnya membantu. Tapi Yesus membasuh kaki dan Yesus bilang, hai murid-murid, kamu saling membasuh kaki. Ya. Ternyata radical hospitality, saudara-saudara, artinya apa? Radical hospitality dinyatakan ketika inhospitality. Ketika ketiadaan hospitality, ketiadaan keramah tamahan itu puncak. Disitulah saatnya hospitality yang radikal itu puncak. Saudara, Yesus itu mengalami kejahatan yang puncak.
Inhospitality yang puncak. Seperti Allah Bapa di dalam perjanjian lama. Ketika dia kasih makan Adam dan Hawa, dikasih semua, didandani dengan indah. Menikmati segala ciptaan Tuhan. Tapi dia malah mengambil yang Tuhan gak mau, dan itu menyakiti hatinya. Bukan masalah makanannya, tapi menyakiti hatinya. Betul? Anak, kalau saudara punya anak yang saudara rawat, sayangin, Anda sudah siapin semua warisan untuk anak Anda. Tahu-tahu anak itu memasuk tanda tangan Anda dan mengambil harta Anda. Saya yakin yang mengecewakan bukan masalah harta yang hilang, tapi hati yang dikhianati. Karena orang yang sangat aku hospitality-ku praktekkan secara sempurna, orang itu yang mengambil hal yang sangat berharga. Ya. Dan apa yang dilakukan Yesus, yang dialami Yesus? Yesus mengalami radical inhospitality. Kenapa? Karena ternyata nggak kebetulan hospitality ini dipraktekkan di rumah. Rumah, kasih makan, gereja adalah rumah. Israel adalah house of Israel. Kita gereja adalah home, rumah. Rumah kita adalah rumah. Dan ternyata Yesus mengalami pengkhianatan di rumah. Di meja makan, meja tempat hospitality itu diberikan. Ya. Itu artinya apa? Kita makan sama sembarangan orang enggak? Kita makan sama orang yang deket sama kita. Ya kan? Kita seneng makan sama orang deket sama kita. Makanya menyakitkan ketika ada seorang wanita punya sahabat baik, dia punya suami, mereka sering bersama-sama, ternyata suami selingkuh dengan sahabatnya. Itu akan menyakitkan. Karena apa? Karena aku mengasihi, dan ternyata orang yang kukasihi mengkhianatiku begitu dalam. Yesus dikhianati di meja makan. Oleh siapa? Oleh sahabatnya. Oleh murid yang bertahun-tahun bersama dengan dia, yang dia cintai, Yudas. Walaupun saya tahu Yudas habis itu nyesel dan mengakhiri hidupnya. Kan dia merasa jahat. Ya. Yesus disakiti. Dan bukan hanya di meja makan. Dia disakiti dengan apa? Ciuman. Kita mau dicium sembarang orang? Orang yang paling dekat kita. Yang bisa cium kita adalah orang-orang yang dekat. Sahabat, keluarga, anak. Dan Yesus dikhianati dengan ciuman. Tapi ternyata Tuhan melayani dengan begitu dahsyat. Dan Tuhan dikhianati oleh bangsanya. Umatnya yang dia datang, dia pemilik dunia, dia pemilik bumi, dia pemilik Israel, dia Tuhan. Dan orang-orang yang diciptakannya, orang-orang yang dikasihnya, itulah yang membunuh dia di atas kayu salib. Inhospitality. Jadi kalau teman-teman yang sudah pernah merasakan terkhianati, biasanya anak-anak Tuhan terkhianati sakit, tapi ternyata Anda tidak mau menyakiti, betul? Anda tersakiti tapi pengen jahat nih. Orang yang udah kenal Tuhan biasanya, kurang ajar, gue harusnya bisa jahat loh, gue bisa punya koneksi, gue bisa hancurin hidupnya. Tapi kok gak bisa? Gak bisa. Kan hati kita udah dipenuhi oleh kasih Tuhan. Kita gak bisa jahat lagi, saudara-saudara. Dan disitulah ternyata radical hospitality terwujud di atas kayu salib, di atas pengkhianatan, di atas persahabatan yang diingkari, di atas ciuman seorang yang dikasihi. Yesus mengatakan apa? Mereka nggak tahu yang mereka perbuat, ampunilah mereka. Jadi Yesus tidak cuma kasih roti, Yesus tidak cuma kasih anggur, Yesus tidak cuma kasih air, dia basuh air dan dia memberikan hidupnya, tubuhnya, tubuh dan darah untuk dinikmati orang-orang yang nyakitin hatinya. Saya jadi orang tua, saya dulu anak yang nyakitin hati orang tua. Sekarang saya baru tahu, begitu hancurnya hati seorang orang tua yang mencintai anaknya walaupun terbatas, tapi anak itu melakukan perbuatan yang menyakiti hatinya. Begitu sakitnya. Tapi ternyata orang tua
tidak bisa tidak mengasihi. Saya ingat sekali, anak yang begitu dikasihi. Adik saya pernah beberapa kali saudara, mencoba mengakhiri hidup saya. Tapi mama saya nggak tahu. Tapi puji Tuhan, Tuhan selalu di saat-saat genting hidup saya, Tuhan ngomong, stop. Tapi ternyata adik saya hampir berhasil. Dia yang dicintai begitu dahsyat. Dia yang begitu uang orang tua. Sekolah sampai dia harus berjuang untuk bisa sekolah. Kami bukan dari keluarga kaya. Harus hutang sana hutang sini untuk menyekolahkan kami. Tapi suatu hari saya melihat ketika adik saya kecewa dengan hidup dan dia meminum baygon dan dia menutup pintu kamarnya dengan dada yang panas. Tapi Tuhan baik. Tuhan bilang apa? Buka pintumu, minta tolong. Dia udah kunci pintunya dan akhirnya dia buka pintu, jatuh. Dan ada orang yang lihat. Padahal biasanya hari Minggu gak ada orang. Dan saya melihat ketika dia menyakiti dirinya. Saya melihat papa mama saya datang ke rumah sakit dan saya datang ke rumah sakit. Begitu hancur dan sakitnya. Dan inilah hati Tuhan. Begitu hancur dan hati sakitnya ketika manusia menyakiti dirinya. Ketika manusia saling menyakitinya. Bagaimana orang tua yang melihat anak bertikai masalah warisan. Bertikai masalah harta. Bertikai di dalam keluarga. Saya yakin hati orang tua begitu hancurnya. Tapi hati Tuhan lebih daripada itu. Ya. Ini adalah hospitality Tuhan menyatakan cintanya tetap kepada orang-orang yang menyakiti dia, yang menyakiti dirinya. Karena ketika kita menyakiti orang lain kita gak lebih bahagia kok, betul kan? Kita akan merasa diri kita gak baik kok. Saya berjumpa dengan orang-orang yang pengen balas dendam. Ketika saya tanya, ketika kamu balas dendam kamu lebih bahagia? Enggak. Karena dendam ketika dibalas juga tidak membuat apa yang terjadi kembali, betul? Akhirnya dia menjadi sama dengan orang yang jahat itu dan dia melihat dirinya juga tidak sama lebih baik. Saudara-saudara, radical hospitality. Dan yang luar biasanya, ternyata Yesus di sini sebagai apa? Yesus sebagai host, tapi juga strangers. Ini menarik. Yesus Tuhan, tapi juga orang asing. Dia adalah Tuhan pencipta semesta alam yang punya semuanya. Yang menyediakan banyak orang. Makanan yang gak ada habisnya, 5.000 orang makan. Dan dia mengatakan yang letih lesu berbeban berat, datang aku akan memberikan kelegaan. Kelegaan adalah hospitality. Maka saya bersyukur di gereja ini Tuhan kasih kekuatan worship. Saya merasakan ketika duduk di tempat ini pertama kali datang, begitu pujian dinaikkan, saya merasakan ada cinta yang begitu besar yang mendekat orang. Hospitality. Yang berat hidupnya, yang gak ada harapan, datang ke rumah Tuhan. Kau bisa datang di tempat ini, gak perlu malu ketika kita menangis. Dan ketika kita datang sama Tuhan, Tuhan biarlah aku merasakan cintamu. Melalui setiap pujian dan penyembahan, kita disambut dan didekap Tuhan. Tuhan sebagai host. Amin. Jadi teman-teman ini yang melayani di sini juga bersama-sama dengan Tuhan mempersiapkan. Nyanyi nggak boleh fales. Kalau saya nggak bisa tadi di sini, jadi khotbah aja ya. Mempersiapkan, melatih sungguh-sungguh. Sebelum ibadah udah memuji dan menyembah Tuhan supaya datang ketika jemaat datang, Anda merasakan kasih Tuhan yang begitu dahsyat. Belum host tadi ya. Makanya garis depan, usher. Usher itu penting banget. Kalau wajahnya busuk, susah saudara-saudara. Makanya ada satu bank, waduh keren banget betul kan? Ada satu bank, warnanya biru. Kalau kita datang, wah tellernya udah langsung, ayo Pak silakan. Nggak cuma tellernya satpam, ada yang bisa dibantu. Aduh lihat senyumnya, daripada gue lihat suami gue, wajahnya busuk, istri gue busuk. Aduh lihat satpam, bahagia. Itu prinsip Alkitab. Ya, prinsip Alkitab, maaf. Saudara-saudara, ya, Tuhan sebagai host, tapi Tuhan juga sebagai strangers, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Kita juga orang-orang, kalau Tuhan mau dilayani, makanya Tuhan bilang bisa gak temenin aku 1 jam aja.
Aku haus. Kita juga dipanggil Tuhan untuk melayani. Artinya apa? Menjadi host. Host yang tidak cuma makan minum, air. Tapi memberikan diri kita, hidup kita. Supaya orang di sekitar kita, orang yang datang ke gereja ini merasakan cinta Tuhan yang besar. Amin. Saudara dan saya. Maka ada panggilan pelayanan. Saudara, kalau gereja ini dibayangkan sebagai sebuah rumah, ada ruang tamu, ada dapur, ada pelataran. Saudara, di mana? Mungkin kita menikmati, dilayani di ruang tamu, meja makan, semua teman-teman ini melayani. Tapi kapan saudara mau? Aku mau ada di sana. Menjadi host untuk nyambut orang. Karena aku tahu rasanya gak ada yang nyambut, gak ada yang senyum. Aku mau ada di sana bersama-sama melayani. Luangkan waktuku, datang lebih awal, ada persiapan supaya aku bisa jadi berkat. Aku mau ada di meja, di dapur untuk siapin hidangan buat setiap orang yang datang. Bisa kenal kasih Tuhan. Saudara-saudara, saudara dipanggil untuk datang. Tapi saudara-saudara ternyata ketika saudara datang di sana, saudara sebagai strangers, saudara dilayani, itu juga termasuk praktik hospitality. Karena Tuhan juga datang sebagai yang dilayani. Tapi ya jangan terus-terusan saudara ya. Karena dua-duanya Kristen, gak cuma dilayani ya. Dilayani boleh, bahkan pelayan ini juga perlu kadang-kadang memberi diri dilayani. Amin. Ya, gak bisa kita cuma pelayanan terus kadang-kadang kita perlu duduk. Makanya pastor bilang diam. Artinya apa? Diam, udah nikmati. Aku siapkan terbaik buat kamu. Saya nggak pernah dilatih memasak sama mama saya. Dulu kalau masuk dapur, dimarahin saudara. Cowok nggak boleh masuk dapur. Akhirnya ketika saya menikah, saya tidak bisa masak kecuali Indomie, ya kan? Dan akhirnya sekarang istri saya sekolah Alkitab, ya. Senin sampai Rabu dia harus pergi. Akhirnya saya harus berlatih memasak walaupun dengan bumbu jadi. Dan ternyata ketika saya melihat istri saya senang juga, lama-lama keterusan gak usah masak. Suaminya yang masak saudara-saudara ya. Tapi ternyata melihat dia juga bahagia. Apalagi dia biasa dimasakin sama papinya. Papinya jago masak, suaminya kagak bisa masak saudara-saudara. Tapi lumayanlah, beberapa masakan saya sudah dipuji istri saya dibandingkan masakan kampusnya dia saudara-saudara. Bukan restoran, belum level saudara-saudara. Ketika ada orang yang biasa melayani, kadang-kadang harus dilayani. Ya. Dan Tuhan artinya mempraktekkan hospitality, saudara punya dua hal ini. Jadi gak bisa cuma mau dilayani, gak bisa juga teman-teman yang melayani hanya melayani. Anda harus memberikan diri untuk melayani, karena Alkitab memerintahkan saling melayani. Amin. Saling melayani, enggak dilayani atau melayani saja. Saling. Jadi kadang-kadang ada yang melayani, kadang-kadang ada yang istirahat. Maka pelayan harus banyak. Supaya ada yang istirahat. Kasihan kalau nggak ada istirahat. Tiap minggu dia pengen jalan, makan sama keluarganya, nggak bisa gara-gara saudara nggak mau melayani saudara-saudara. Perlu ada orang-orang yang mau, sehingga ada orang-orang yang juga punya waktu untuk dilayani di gereja ini, saudara-saudara. Saudara, makanya hospitality Kristen tidak hanya memberi makanan, roti, air, tapi Yesus memberikan hidupnya, tubuhnya. Supaya apa? Supaya orang merasakan cinta Tuhan. Slide selanjutnya. Saudara, lambang gereja, sebetulnya lambang salib itu muncul ketika abad 300-an. Tapi sebelum itu, ketika kita melihat gua-gua tempat orang Kristen berjumpa, Anda kan banyak menjumpai ini. Orang yang makan perjamuan. Dan tidak kebetulan kisah Rasul mengatakan apa? Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Gembira, senang, tulus hati. Bahagiaku penuh. Merasakan kebahagiaan. Saya ingat, saya pertama kali bertobat dulu, saya aktif FA di GBIB Tani Surabaya. Saya baru tahu ada namanya FA, saudara-saudara. Dan ternyata saya bahagia, saya ingat. Waktu itu anak kos-kosan.
uang pas-pasan. Dan ternyata ada kakak senior, sorry kalau mimpin fales abis nyanyinya saudara-saudara. Gitarnya nadanya kemana, suaranya kemana. Ya, tapi dia jemput saya setiap Senin. Senin ya, dia bawa saya, jemput saya, terus yang paling seneng dia selalu beli gorengan saudara-saudara, gorengan murah, tidak sehat, tapi itu cukup menghibur para anak kos-kosan. Dan di situ akhirnya dia jemput 3 orang, kita jemput setengah jam dulu, baru dia nyanyi. 3 bulan kemudian, ayo kalian gantian beli gorengan. Akhirnya saya juga bisa beli gorengan saudara-saudara, karena dia sendirian, kita iuran bertiga. Ya. Di situ saya tidak pernah melupakan, ada hospitality di rumah dengan fuara fales. Tapi di situ saya merasakan sebagai anak kos yang nggak punya keluarga, setiap minggu ada gorengan, tempe goreng dan tahu goreng. Saya bukan penggemar tempe tahu saudara, tapi cukup mengisi perut saya. Jadi artinya melayani adalah practicing hospitality. Sesama dapat secara nyata mengalami personal encountering with God. Saudara bayangkan, saya percaya pastor semua yang melayani di sini akan berbahagia. Ketika kita semua melayani, saudara-saudara di tempat itu, hidupnya ditransformasi, merasakan cinta Tuhan yang begitu dahsyat, kita akan merasakan bahagia saudara-saudara. Karena kita rindu orang-orang bisa merasakan cinta Tuhan. Melalui setiap pujian penyembahan yang kita naikkan, Tuhan menjamah, Tuhan bekerja. Melalui sambutan-sambutan, melalui cool di tempat masing-masing, orang merasakan dia punya seseorang yang ada buat dia. Yang ada berdoa ketika dia tidak punya jawaban di dalam hidup itu. Hospitality, inti daripada kekristenan. Tapi masalahnya apa saudara-saudara? Masalahnya adalah di dunia ini tubuh kita hanya dilatih untuk melayani diri sampai kehilangan diri. Ya. Dunia ini ngajarin dapetin kerja, capek, dapat duit banyak, bisa beli banyak. Setelah beli banyak lu akan seneng. Tapi masalahnya banyak yang beli banyak tetap gak seneng kan? Karena dunia ini berbeda dengan mau Tuhan. Tapi dunia itu udah ngelatih kita sejak kecil. Saudara tahu mainan monopoli? Tahu? Ya, nggak cuma dapat banyak. Kita bahagia ketika apa? Ketika kita bisa punya hotel rumah. Dan kita bahagia ketika ada teman yang nyangkut sama pajaknya, uangnya habis. Wah, kita dilatih sejak kecil bahagia ketika ada orang yang kita bikin bangkrut. Bener gak? Dan kita dikasih ilusi kalau kita dapat semua, kita kaya, kita bakal bahagia. Saya berjumpa dengan seorang yang punya private jet. Johan, kamu tahu ini apa? Private jet. Kendaraan. Aku pikir dulu aku dapat ini akan puas. Nggak. Lu harus terbang sehari 2 jam supaya BEP. Supaya nggak rugi saudara-saudara. Ternyata kebahagiaanku sekarang not only that. Nggak punya semua ini. No. Kebahagiaanku adalah ketika aku terbang, pergi ke setiap perusahaanku, dan ngajarin orang-orang gimana jadi pria, jadi suami, jadi pekerja yang baik buat keluarganya. Jadi saya tidak perlu punya private jet saudara. Juga jauh kayaknya nggak mungkin. Saudara-saudara, bukan kita nggak boleh kaya. No. Banyak anak-anak Tuhan diberkati luar biasa. Tapi bukan berhenti di sana. Dunia percaya kita dapat kita kaya. Tapi kita lupa Tuhan pernah ngomong tangan yang di atas lebih bahagia. Memberi. Kita nggak dilatih, kita dilatih mengambil. Tubuh kita dilatih nggak peduli sama orang lain jika ingin bahagia cepetan, diskon nanti habis. Nggak peduli. Yang penting gue dapat dulu, branded nih. Gue dulu, yang lain nggak usah, nggak apa-apa. Dan juga tubuh kita tidak dilatih untuk merasakan indahnya hidup di dalam Tuhan. Betul? Makanya ketika kita datang ke gereja ya udah datang aja supaya nggak dihukum Tuhan, supaya nanti tidak belalang pelahap dan segala macamnya mengambil bisnisku. Kita lupa bahwa ternyata duduk diam di hadirat Tuhan beautiful, indah banget. Sampai kita nyanyi bisa lupa waktu.
Kita bisa nangis kayak anak kecil. Dan kita bisa lupa banyak hal di dalam hidup kita. Dan saudara tahu itu sebetulnya anugerah Tuhan. Karena apa? Otak kanan kita itu diciptakan Tuhan untuk otak imajinasi, otak seni, otak visual, otak ketenangan. Yang ketika otak kiri itu terlalu capek harus pindah ke kanan. Jadi kalau punya anak lagi capek atau bengong itu bagus. Karena otak kirinya udah hang saudara-saudara. Jadi harus pindah ke kiri supaya dia bengong. Setelah bengong, gua ngapain ya? Main ini, gangguin adiknya. Ya itu kreatif saudara-saudara. Agama itu tempatnya di sini. Ketika kita serahkan segala ketakutan, kekhawatiran kita kepada Tuhan yang menciptakan semesta, melampaui logika di kiri saudara-saudara. Kanan itu tempatnya religion, spirituality. Banyak orang dilatih kerja, bikin gimana. Sampai akhirnya dia lupa enjoying God. Indahnya diam di hadirat Tuhan. Amen. Saudara, jadi kita harus apa? Akhir dari khotbah saya. Kita dipanggil untuk melayani di rumah, yaitu kita harus wajib saling membasuh kakimu. Jadi saling hospitable. Saya berharap setelah ini banyak orang yang rindu untuk melayani bersama-sama di gereja. Bisa banyak cara. Bisa dengan harta yang kita miliki supaya di rumah Tuhan ini bisa dinikmati tempat lebih oke. Tempat lebih nyaman tuh orang bisa duduk nyaman bersama dengan Tuhan. Kalau AC-nya panas orang juga ibadah keringetan saudara-saudara ya. Tuhan kasih, ada yang memberikan dirinya, suaranya, pelayanannya, senyumnya sebagai usher. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk melayani. Ada yang memberikan dirinya aktif di dalam cool untuk bisa saling memperhatikan di sana. Ngajak temennya untuk bisa datang ke rumah Tuhan. Saya selalu kalau ngajak orang di gereja, saya ada melayani di tempat lain juga. Kalau saya ngajak orang, lu mau datang ke gereja gue, saya pastikan nggak cuma datang. Yang kojo ada supaya habis datang kita bisa nongkrong. Karena gereja nggak cuma lu datang ibadah, kamu punya sahabat di sana, orang yang bisa kamu cerita, orang yang bisa doain kamu, orang yang bisa kamu doain di sana, di gereja. Saudara-saudara, yuk melatih tubuh kita untuk melayani sesama. Karena ternyata melayani sesama indah. Tapi kita nggak diajarin dunia, kita diajarin ambil, capek, dapat prestasi, diakui, posting di Instagram, orang puji. No. Anda tidak pernah dilatih untuk indahnya melayani. Waktu saya mau menikah, deketin istri saya bilang, kamu bener mau nikah sama pendeta? Oh bener. Kenapa? Kan pendeta pasti diberkati. Maksudnya, ya pasti tidak akan kekurangan. Maksudnya, pasti kaya. Enggak. Kalau diberkati iya. Saya bilang tujuan saya udah gak kaya. Jadi kalau kamu pengen kaya, itu udah fokusnya bukan saya. Tapi saya pengen rumah saya jadi rumah. Untuk banyak anak yang gak punya rumah bisa datang, bisa kenal cinta Tuhan. Istri saya bilang, kamu siap gak? Aku kumpulin dulu ya. Untung dia berarti gak bucin saudara-saudara. Aku kumpulin seminggu bulan, aku mau belajar. Dan saya bilang, saya tidak menjanjikan kekayaan, tapi saya janjikan hidupmu bermakna ketika bersama dengan saya. Karena kamu akan merasakan keindahan. Keindahan ketika ada seorang anak, papa mamanya cerai. Kalau Natal dia bingung karena dulu biasa gede sama mamanya ke gereja bareng. Kalau udah Natal, gak mau pulang. Karena dia bingung, ke papa atau ke mama. Dan dia juga gak mau datang ke gereja. Karena kalau datang ke gereja, dia ingat setiap Natal dia gereja sama papa mamanya. Jadi milih diem. Tapi aku sama istri bilang, yuk, Kojo ada khotbah di sini, yuk ikut khotbah di sini. Seorang anak yang udah gak ada orang yang masakin di rumahnya. Yang ketika datang ke rumah, dia paling suka istri saya masakin ayam angka. Masakan rumah. Dan dia panggil kami, Koko sama Cici adalah mamaku, mama papahanku. Dan ketika melihat itu indah. Dan yang paling indah saudara-saudara, yang paling indah lagi, ketika dia bilang, Toto hari itu dia kirim foto keluarga bareng senyum semua. Padahal udah divorce. Adiknya kemana, papanya kemana, mamanya kemana. Tapi suatu hari, tahu-tahu ada orang, ayo foto-foto bareng. Mereka foto, terus mereka senyum. Dan dia kirim foto.
Dan saya lihat foto itu nangis. Karena saya tahu ini pasti pedih tapi dia bahagia. Dia bilang, nggak kebayang bisa foto lagi dan bisa melihat keluarga yang hancur masih bisa tersenyum. Seorang anak, aku udah gak butuh papaku, gue bisa kerja sendiri. Tapi bisa datang sama papa, Pa, aku dulu berpikir aku gak butuh papa. Tapi ternyata aku butuh papa. Dan papanya merasa walaupun udah brengsek, anaknya tetap sayang dia. Saudara-saudara, kebahagiaan ketika engkau bertemu dan melayani orang-orang yang berjumpa dengan kasih Tuhan tidak bisa dibayar dengan harta. Amin. Ketika engkau melihat kasih Tuhan dinyatakan tidak bisa dibayar dengan harta. Dan saya berharap kita punya kerinduan ini. Kita perlu melatih hidup kita. Jangan pikir senyuman Anda itu tidak berharga. Banyak orang datang ke gereja seneng loh sama AI tertentu yang cuma senyum. Karena ternyata di rumah gak ada yang senyum sama mereka. Gak ada. Ada orang yang bahagia datang ke gereja, ada yang senyum. Yang kedua, kita melatih tubuh kita untuk dilayani. Pelayan-pelayan tidak cuma melayani, tapi dilayani. Sehingga ketika habis pelayanan ada teman, tadi terberkati worship leader kamu bagus, kamu sedang dilayani. Thanks God. Ternyata aku yang terbatas Tuhan bisa pakai untuk jadi berkat. Anda sedang dilayani. Saya lihat di gereja ini orang-orang gampang memberikan pujian, memberikan ucapan terima kasih. Anda sedang melayani teman-teman, para pastor juga manusia yang Anda harus juga melayani. Yang bersyukur ketika hidupnya Tuhan pakai dengan dahsyat. Yang ketiga, melatih tubuh merasakan indahnya hidup di dalam Tuhan. Indahnya hidup di dalam Tuhan. A call to serve. Home. Rumah kita. Rumah di gereja ini. Orang bisa berjumpa dengan Tuhan. Dan kita juga mengalami Tuhan. Amin.